Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita memasuki hadis yang kepinten 26 ya. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis 25 beserta dengan faedah-faedahnya. Hadis 25 itu tentang nopo, Pak Bu? Masih ingat? Tentang nopo? Kebaikan apa? Sodakoh apa sedekah? Pada baik. Ya. Di hadis ke-25 itu kita membahas tentang orang-orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki rasa napa nggih? Iri dalam tanda kutip. Iri yang positif napa? Ghibtah. Iri dalam hal napa, Pak Bu? Sedekah. Kenapa mereka iri? Karena mereka kondisi hartanya napa? Sedikit, miskin ya. Mereka iri kepada orang-orang yang kaya. Karena orang-orang yang kaya itu mereka sedekah jor-joran, Masya Allah. Itulah yang membuat mereka iri. Mereka pengen bisa kaya sehingga mereka bisa sedekah jor-joran juga, Masya Allah ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW memberikan jalan alternatif. Bagaimana caranya orang yang miskin itu tapi tetap bisa bersedekah? Apa saja kemarin kata Nabi SAW?
Di antaranya napa? Tasbih. Terus takbir. Kemudian apa? Tahmid. Napa malih? Tahlil. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, nuwun sewu, berhubungan badan, menyalurkan syahwat kepada yang halal, pasangan yang halal. Ini bahas tentang sedekah, Pak Bu, di hadis ke-25. Ternyata di hadis ke-26 itu juga bahas nopo? Sedekah maning. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah adalah amalan yang besar, bukan amalan yang remeh-temeh. Seberapapun jumlah harta kita yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, nominalnya berapapun itu, jika ikhlas, pahalanya sangat luar biasa sekali, Pak Bu. Di antaranya adalah itu bisa menjadi pahala jariah yang tidak akan putus sampai hari kiamat nanti. Di hadis ke-26 ini kita juga akan sedikit membahas tentang amalan-amalan sedekah. Cuma berbeda dengan hadis ke-25 yang kemarin kita bahas. Bagaimana itu bunyinya? Tafadhol Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala Syekh Al-Albani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu salama minan nas alaihi sadaqah kullu yawmin tad'u fihi asy-syamsu ta'rifu baina al-ithnayn sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Baik, jazakallahu khairan. Di hadis ke-26 ini, yaitu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian pada tubuh manusia itu diharuskan untuk sedekah. Napa sanjange Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap persendian yang ada di tubuh manusia maka harus bersedekah. Nah, sendi manusia itu sih jumlah pinten? Pinten? 360. Pak dokternya mboten dereng rawuh nggih. 360 nggih. Apa lebih banyak dari itu? Sebenarnya 360, dan itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sendi. Nah, niki Pak Warlan. Sendi apa ya bahasa lainnya nggih? Sing napa? Sambungan. Nggih, sendi bahasa mudah napa nggih Pak Warlan? Cross.
Pada baik bingungi kayaknya. Sambungan kados niku nggih. Ya. Itu sendi. Mungkin yang ini nggih yang bisa kita gerak-gerak nggih. Nah, itu total dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan ada 360. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil insani salasumi'atin wasittuna mifsolan. Manusia itu memiliki sendi jumlahnya 360. Betul atau keliru Pak Warlan niki? Atau mungkin ini yang mewakili nggih, sendi-sendi yang itu mungkin nggih, yang penting mungkin, yang inti mungkin, wallahu a'lam bishawab. Dan pada saat itu kedokteran itu belum seteliti sekarang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tahu 360 sendi manusia. Saking sinten niku? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama itu menjelaskan manusia itu berarti harus sedekah sebanyak 360 kali. Karena sendinya itu jumlahnya 360. Kira-kira wonten napa mboten teng mriki di antara kita yang sedekah setiap hari sebanyak pinten? 360. Jajal angkat tangan. Sepisan bimbu. Kita diharuskan Pak Bu, setiap sendi kita itu harus apa? Menyedekahkan. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari ketika matahari itu terbit, setiap hari kita harus sedekah sebanyak 360 kali. Pripun niki? Yentong duite. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan Pak Bu, ada amalan sunnah yang kalau kita mengerjakan amalan itu maka otomatis keharusan kita sedekah sebanyak 360 kali itu untuk mewakili sendi-sendi kita gugur dengan melakukan amalan tersebut. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Amalan nopo niku? Salat duha. Jadi ketika panjenengan menunaikan salat duha itu sudah ternilai sedekah sebanyak 360 kali. Salat duha 2 rakaat itu mewakili sendi-sendi panjenengan yang harus dituntut untuk sedekah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Setiap pagi anggota tubuh kalian, sendi-sendi kalian itu diharuskan untuk bersedekah. Kepriwe sendi-sendi kita kon sedekah priwe angel. Nah, para ulama kita menjelaskan kita harus bersedekah sejumlah tadi 360 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqulu tasbihatin shadaqah." Setiap tasbih itu dinilai sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Tahmid itu juga dinilai sedekah. Tahlil juga sedekah. Takbirah yaitu takbir juga dinilai sedekah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Amar ma'ruf nahi munkar itu juga dinilai sedekah. Lalu beliau tutup sabdanya dengan mengatakan, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uha minad duha. Dan itu semua bisa terwakili ketika panjenengan menunaikan 2 rakaat salat duha. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketika kita salat duha Pak Bu, maka tuntutan untuk bersedekah sebanyak itu gugur. Tuntutannya gugur, kita dapat pahala ya.
Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ya, wallahu a'lam bishawab, apakah riwayatnya ini kuat, sahih atau lemah? Katanya sholat duha itu melancarkan rizki ya. Jadi tunaikan sholat duha supaya tuntutan sedekah kita itu gugur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 rakaat saja Pak Bu, abot nopo enteng? Enteng bagi yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu duha itu waktu jam-jam nopo? Kerja. Nah, pas istirahat ya pengennya medang. Masa miki bar ngajar, miki bar kerja, wayah istirahat kon salat. Nah, kita sisihkan salat duha itu paling sekitar ya cepet-cepetnya pinten menit? 5 menit. Berarti serokaat 2 menit gue. Baca Al-Fatihah tok nggih. Ya nggak apa-apa baca Al-Fatihah tok. Ya, kalau bisa ditambahi suratan yang lain. Ya, jadi sebisa mungkin kita tunaikan sholat duha. Ya mungkin sebelum sholat zuhur itu adalah waktu terbaik sholat duha Pak Bu. Para ulama kita menjelaskan sholat duha terbaik itu adalah waktu-waktu akan menjelang zuhur. Bukan mepet banget zuhur, bukan ya. Bukan pas as-salatu wassalamu alaihi, bukan. Wis mepet-mepet, ya sekitar jam 11 lebih 10 seperempat, itu waktu terbaik. Kenapa? Karena itu adalah waktu pas lagi capek-capeknya, males-malesnya, dan orang banyak yang lalai di waktu itu. Ketika orang beribadah di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan yang lalai dari ibadah, maka ibadahnya itu dinilai istimewa, tinggi. Kalau nggak salah ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Rajab kalau nggak salah, rahimahullahu taala. Jadi ini yang pertama, kata Nabi SAW, setiap sendi anggota tubuh kita itu diharuskan, dituntut untuk bersedekah, yaitu di setiap harinya. Kemudian kata Nabi SAW yang berikutnya, ta'dilu bainal isnaini shadaqatun. Dan di antara bentuk sedekah yang lainnya adalah engkau bisa mendamaikan di antara 2 saudaramu yang sedang berselisih. Itu termasuk apa? Sedekah. Mendamaikan saudara kalian yang sedang apa? Berselisih. Dan biasanya itu kalau kita pengen jadi juru damai, bagusnya diam-diam apa terang-terangan Pak Bu? Diam-diam. Bohong untuk mendamaikan 2 saudara yang lagi berselisih itu diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan. Ada 3 bohong yang diperbolehkan kata Nabi SAW. Di antaranya adalah apa? Mendamaikan saudaranya ketika sedang bermusuhan. Ya dipuji-puji. Ya. Nih, saudaramu itu yang kamu benci ternyata dia muji-muji panjenengan, Masya Allah. Jadi panjenengan ke jen ganteng banget ya, panjenengan jen ayu banget ya, eman banget, tutur katanya gini, padahal aslinya ora gitu. Padahal aslinya wongnya orang ngomong kayak gue. Nah terus panjenengan datang ke yang satunya, begitu juga. Akhirnya nanti dia ketemu damai, itu tidak mengapa. Dan yang dianjurkan itu memang ngomongnya pelan-pelan dengan najwa. Najwa itu adalah bisik-bisik. Ya. Jadi nggak napa? Nggak misalnya nih, misal nggih, nun sewu misal. Ada di majelis ini yang sedang kurang akur. Terus ngomong di depannya di sekitar orang lain. Nggih, kuli asline ki apikan ya. Ki apik mingko, kayak juga apik mingko. Nggak seperti itu caranya. Tapi dengan cara najwa. Najwa itu adalah
bisikan, ya, suara-suara yang disembunyikan, dan itulah yang dianjurkan, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 114. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat napa? An-Nisa ayat 114. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Bisikan-bisikan yang dilontarkan oleh manusia itu rata-rata bisikan-bisikan buruk, nggak ada kebaikannya sama sekali kecuali di 3 hal berikut. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu kalau lagi bisik-bisik rata-rata sing dikrisiki kuwi hal sing elek. Panjenengan nek melihat nggih, ada orang krisikan kuwi biasane nggih. Biasanya sing lagi dibahas hal nopo sing elek-elek biasanya, ngerasani, gibahi, terus nopo malih siasat, ya, berbuat makar. Itu rata-rata kata Allah Subhanahu wa taala bisikan-bisikan manusia isinya elek-elek. Nggih napa mboten Pak Bu? Nggih. Sering nopo. Naudzubillah. Ya, kecuali di 3 hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berbisik-bisik dalam mengajak orang untuk bersedekah. Misal panjenengan, nggih, mengko berkajian sedekah yuk lah. Kok 50 nyong 50? Ya salah apa-apa. Nggo ngapa sih? Nggo pembangunan SMP. Misalnya nggih, bisikan gitu. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus misalnya apa? Ngisuk anak pengajian, mangkat apa? Ayo mangkat. Ya, bahas apa sih? Bahas kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, Masya Allah. Mangkat, ya bismillah mangkat. Ya. Bisikan, ya. Diajak itu. Ini yang pertama, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu bisikan mengajak kepada ma'ruf, ketaatan. Ya, ketaatan. Ngajak sholat jamaah, ngajak orang yang belum sholat agar sholat, ya. Itu kan kita harus 4 mata, hati ke hati, ya, bukan otot ke otot. Ya. Orang yang diajak dengan bisik-bisik itu biasanya jauh lebih nopo kerasa, lebih kena. Dan orang yang ngajak itu biasanya lebih ikhlas. Beda jika secara terang-terangan. Lalu yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, au islahim bainan nas, atau bisikan-bisikan yang ngajak damai antara 2 orang yang sedang berselisih. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang mengamalkan 3 hal tadi atau salah satu dari 3 hal tadi, ibtigha'a mardatillah, dia mencarinya, dia melakukannya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya fasaufa nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan balasan yang sangat besar sekali untuk orang yang berbisik-bisik 3 hal tersebut. Al-Quran surat An-Nisa ayat 114. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ta'dilu bainal isnaini shadaqah, engkau mendamaikan 2 saudaramu yang sedang berselisih itu termasuk sedekah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah.
Termasuk amalan sedekah juga adalah ketika engkau membantu seseorang menaikkan dia ke atas tunggangannya. Ya. Kalau zaman dulu ya mungkin wallahu a'lam bishawab nggih, arep numpak unta tapi angel. Ya. Untane dhuwur banget, wonge kurang dhuwur. Misalnya, junjung dhisik junjung ya bismillah gitu. Atau misalnya merundukkan hewan tunggangannya ya, agar bisa lebih rendah lagi, mungkin seperti itu, biar orangnya itu bisa naik gitulah, dimudahkan gitu. Kalau sekarang apa contohnya? Yaitu yang nanti yang mengangkat, ini yang misalnya menaikkan, mempermudah kendaraan, apa contohnya? Nyetep motor mogok ya, mungkin itu sekarang, zaman sekarang motornya tiba-tiba mogok, jebulin apa, bensinnya habis ya, atau turun mesin, oline sentong dinggo bae di step itu. Dulu saya pernah ya, qadarullah wa masya'a fa'al, itu sebelum saya pakai motor yang ini, yang motor sebelumnya itu benar-benar saya lupa belum ganti oli. Dan waktu itu hari Sabtu kalau nggak salah, Sabtu atau Jumat ya, sore saya perjalanan dari Purbalingga ke Wangon. Sampai Sokaraja motornya itu bunyi kayak mau jetor, trok. Lalu ada orang di samping saya bilang, "Mas, kuit kayaknya ana sing bermasalah ya. Lahre atau apa kayak mandek bae disit ya." Tapi sambil jalan orangnya. "Mandek bae Mas, mandek aja diterusna." Akhirnya saya berhenti. Saya selah nggak jadi. Terus saya tuntun akhirnya sama ibu saya. Tiba-tiba dari belakang ada orang, "Ini Mas, tak step bae Mas." Dengan anak bengkel itu. Alhamdulillah sekitar berapa meter, lumayan jauh itu di step saya, sampai hampir ke Patik Raja tempatnya, dari Sokaraja sampai ke Patik Raja. Nah tiba-tiba udah sampai bengkel, orangnya langsung pergi, padahal saya mau ya ngasih apresiasi gitu, tanda terima kasih. Nah itu saya sore-sore alhamdulillah dapat bantuan itu, karena paginya saya mau ke Jember, mau wisuda itu mau wisuda. Jadi kalau misalnya saya nggak, ya atas izin Allah nggak ditolong, ya mungkin absen wisuda nih ya. Dan alhamdulillah ketika itu juga bisa dijemput sama Pak Makasin, alhamdulillah. Saya telepon minta tolong waktu itu Pak Makasin sama Fernanda, minta tolong dijemput karena paginya saya harus ke stasiun gitu. Dan ternyata memang motornya turun mesin, kejeblukan 700.000. Gara-gara belum ganti oli. Padahal ganti oli gitu kan murah nih. Tapi kalau kita lalai, ya efeknya gede gitu ya. Nah mungkin contohnya itu nyetep motor atau ngeslah motor ya. Dislah orang murup-murup ya Mas, kenapa ya? Jebule standarnya sih. Standarnya orang dinaikkan ya. Standarnya motor matic itu biasanya standarnya masih nyagak, dislah terus ya orang laju-laju itu ya. Beberapa motor matic ada yang seperti itu. Nah mungkin itu contohnya. Kemudian yang berikutnya tadi Pak yang disebutkan jenengan, autar fa'ulahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau mengangkatkan barang ke kendaraannya. Nah tadi contohnya bagus di mana? Di pasar. Di Bundi? Resmil loh kan? Oh nggih, di sawah mungkin juga nggih. Nggih. Pripun? Nyonggah namanya. Oh nggih. Oh kebiyokan. Niku abot napa enteng sih, Pak? Kok abot? Nyonggah, ada jasanya berarti nggih? Atau biasanya keluarga biasanya? Oh, Masya Allah, sodakoh.
Begitu. Yang ngangkatkan itu ya. Yang ngangkatkan sampai ke rumah. Nyonggah, yang nyonggah. Ya mungkin itu juga. Ya. Bisa jadi. Jadi mengangkatkan ya, contoh lain apa? Tadi nyonggah terus ngangkatkan galon nggih. Napa maling nggih? Biasanya yang ngangkat-ngangkat ngangkatkan barang-barang yang mau pindahan misalnya ke mobil cowak. Nah, itu semua dinilai apa? Sedekah, sodakoh. Ya, misalnya berarti kalau kita lagi nggak punya uang gitu, pengen sodakoh, ya nyari tetangga kita yang lagi mau nyonggah misalnya, atau mau lagi pindahan barang-barangnya kita angkat-angkati, itu termasuk sedekah, dinilai sedekah. Ini yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Harus bersedekah sendi-sendi kita, diantaranya dengan sholat duha, dijelaskan di hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, berbuat mengadil, menjadikan dua orang yang berselisih menjadi damai ya. Kemudian yang ketiga apa? Membantu orang ketika akan naik kendaraan atau mengangkatkan barang ke atas kendaraannya. Dan yang keempat, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan-ucapan yang baik itu juga sedekah. Contohnya apa? Ya zikir, nasihat, masukan, arahan, wejangan ya. Itu semua dinilai sedekah. Ya, berarti ketika kita ngajak anak kita sholat, ngajak anak kita untuk ngaji, ngajak anak kita untuk berbakti pada orang tua dan guru, ajakan-ajakan kita itu dinilai apa? Sedekah. Ya. Masya Allah, berarti pahalanya banyak nggih. Ya, insya Allah banyak. Wal kalimatu thayyibah sedekah. Ini yang keempat. Ucapan-ucapan yang baik itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima, wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Dan langkah kita yang kita ayunkan menuju masjid untuk menunaikan sholat itu juga dinilai apa? Sedekah. Dinilai sedekah. Langkah kaki kanan mengangkat derajat, langkah kaki kiri menghapus dosa. Ya. Berarti keutamaannya sangat banyak sekali itu. Nek sing numpak motor kepriwe gue? Pripun Pak RT? Udah kayak Pak Makasin sing aduh numpak motor. Tetap dinilai sedekah apa ora kayak? Setiap gelindingannya ya. Setiap putarannya. Ya wallahu a'lam bishawab, tetap dinilai ya, tetap dinilai. Oh. Wis apik-apik mlaku nggih. Monggo bonceng gitu. Allah musta'an. Ya jadi kalau di hadis itu zahirnya apa? Yang jalan ya, yang jalan maka dia akan mendapatkan keistimewaan. Kaki kanan itu diangkat derajatnya, kaki kiri menghapus kesalahan-kesalahan. Ya. Adapun naik kendaraan tetap ada keistimewaannya. Ya, tapi perinciannya wallahu taala alam bishawab, kami belum mengetahuinya dengan pasti. Ya. Ini yang keberapa? Kelima. Kemudian yang terakhir, yang keenam, di antara bentuk amalan sedekah yang lainnya adalah wa tumitul adza 'anit tariqis shadaqah, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan dinilai sedekah. Misalnya di jalan itu banyak pohon kelapa,
Kemudian ada kelapa yang jatuh, kelari nggih. Nah, kelari ngalangi jalan. Panjenengan singkirkan itu dinilai apa? Sedekah. Kalau yang jatuh degane kepriwe? Disingkirna mengumah. Apa disingkirna nang omahe sing duwe ya. Nah, kalau misalnya ada motor gitu di tengah jalan, mobil di tengah jalan, ya singkirkan, ya dipinggirkan saja. Udah disingkirkan digawa lunga wudu, nggih. Disingkirkan saja, maksudnya geser gitu, supaya jalannya itu bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kayak misalnya pasir-pasir, batu-batu, kerikil gitu. Ya, sisa-sisa bangunan biasanya kan ada yang jeprah gitu. Itu disingkirkan karena biasanya batu-batu kecil itu satu bisa ngerusak ban, ya, dua ngelunyuni kadang, ya. Jadi mungkin bisa disingkirkan, ya. Itu juga termasuk tumitul adza 'anit thariq shadaqah, menyingkirkan gangguan. Intinya segala hal yang mengganggu secara adat kita, ya, di lingkungan kita itu adalah sesuatu yang mengganggu, maka singkirkan. Karena itu termasuk dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai kita menyia-nyiakan sedikit kebaikan yang ada di depan mata kita, ya. La tahqiranna minal ma'ruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Ya, jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena bisa jadi kebaikan yang menurut kita itu kecil, tapi ternyata kita singkirkan, kita lakukan dengan hati yang ikhlas, bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu dinilai besar, Pak Bu. Dinilai amalan yang terus mengalir, ya. Dan setiap amalan kita yang kecil maupun besar pasti ada balasannya, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang baik sekecil apapun itu, maka nanti di hari kiamat dia akan melihat balasannya pasti. Dan sebaliknya, sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia berupa keburukan, nanti di hari kiamat dia juga akan melihat balasannya. Jadi benar-benar akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya, dengan balasan yang benar-benar impas, ya. Maka jangan sampai kita remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Inilah beberapa amalan-amalan yang dinilai sedekah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu tentang apa? Sedekahnya sendi-sendi kita, diantaranya yaitu dengan apa? Salat duha. Yang kedua apa? Mengadili, bukan mengadili, karena ini bahasa Arabnya mengadili sih, mendamaikan, karena di hadis itu tulisannya takdilu, ya. Mendamaikan antara dua saudara yang sedang berselisih. Yang ketiga apa? Membantu orang lain supaya bisa memudahkannya mengendarai kendaraannya atau mengangkatkan barang-barangnya di atas kendaraannya. Kemudian yang keempat apa? Al-kalimatut thayyibah, kata-kata, ucapan-ucapan yang baik. Dan yang kelima apa? Setiap langkah kita ke masjid untuk sholat dinilai sedekah, ya. Tapi di sini nggak disebutkan masjid, ya. Yang untuk yang ibu-ibu ya di rumah juga bisa, ya. Dari kamar ke tempat wudhu, kemudian ke tempat sholat, itu juga bisa dinilai
sedekah. Ketika sholat duha, ketika sholat tahajud, sholat sunnah yang lain gitu, maka itu juga bisa dinilai ya, sedekah. Kemudian yang terakhir yang keenam, wa tumitul adza 'anit thariq sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga termasuk sedekah. Wallahu taala a'lam bissawab. Masih ada waktu, monggo wonten sing badhe ditanyakan. Ini surga ini yang diterangkan pakai 6 poin. Yang ke-6 ini, pertama yang ke-6 menyebutkan gangguan dari jalan. Saya lama-lama ini ciri khas dari orang yang beriman. Sekalipun tindakan itu adalah tindakan memikirkan gangguan tentang iman yang terkecil itu. Pripun? Yang memikirkan gangguan-gangguan di jalan. Saya lama-lama pernah mendengar ini bentuk keimanan yang terkecil atau ketakwaan yang terkecil itu Pak ya? Nggih, bentuk iman. Ya, karena iman itu ada sekitar ya 60 sampai 70 cabang. Ya, a'laha qaulul la ilaha illallah wa adnaha itu. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan anitorik ya. Iman termasuk keimanan yang paling rendah. Artinya ini itu saling menggabungkan, saling menguatkan ini. Nggih. Ketika membicarakan tentang keimanan, ini masuk juga dalam penjelasan tentang hadis ini gitu. Ya bisa saling berkesinambungan, saling terhubung. Ya, termasuk apa ya? Bentuk keimanan itu ya bisa dikatakan terbentuk di keseharian kita lah. Ya, jadi keimanan seseorang itu bisa dinilai dari kesehariannya orang itu. Ya, bagaimana dia dalam menyikapi keburukan, bagaimana dia dalam bermuamalah ketika melihat hal-hal yang mengganggu di jalan itu bagaimana, apakah membiarkan atau menyingkirkan. Sebenarnya itu kayak kayak sinyal bagi kita untuk mengetahui keimanan kita itu sampai mana gitu, atau supaya bisa kita tahu yang ada di lingkungan kita, orang-orang itu bagaimana, bisa untuk gambaran seperti itu gitu. Padahal menyingkirkan itu sebetulnya sudah gampang mudah, ringan, tapi tergantung situasi kondisi juga kita sedang ngapain gitu dan melintas menggunakan kendaraan yang agak kencang itu, tapi kan nggak sempat seperti itu kan. Nah, kecuali kalau kita sedang mengayuh sepeda motor pakai itu bisa. Ini semoga bisa ya. Contohnya nopo, lagi naik motor ngelihat apa misalnya? Saya sering melihat di jalan itu ada bambu melintas atau ada batu. Nah, Ya saya sering juga berhenti atau juga lewat. lewat. Ya minimal kalau misalnya kita tidak menyingkirkan, ada perasaan apa ya? Kira ora pas gitu. Jadi kita nggak ridho, nah misalnya ada bambu di tengah jalan, nggak ada perasaan kita ini orang pas itu, nggak, jangan sampai nggak ada kayak gitu. Jadi tetap ada pengingkaran, ya, tetap ada pengingkaran. Itu berarti menunjukkan keimanan kita itu masih sehat. Kalau kita sering melintasi Cikarang itu, kalau menggunakan bambu itu sering menjuntai Ke jalan raya nggih. Cikarang itu. Berarti nggak bawa bendok. Nanti tinggal dimarahin. Oke, jazakallahu khairan. Masih ada waktu? Sudah isya nggih? Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.